Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk berkumpul di ruangan ini untuk mempelajari pelajaran yang seperti biasanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada pertemuan ini kita akan bahas materi tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, sebelum kita lanjut, boleh untuk anak-anak semua silakan untuk mengamati gambar berikut ini ya. Silakan diperhatikan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu sujud syukur. Nah, sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah SWT. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata Alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Baik, selanjutnya hukum melaksanakan sujud syukur. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmizi, itu sudah dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Yang pertama yaitu ketika kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, dan juga yang kedua terhindar dari mara bahaya. Jadi itu adalah sebab-sebab kita melaksanakan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam bilangan sholat atau di dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Ya Kak, jika nanti ada di beberapa kalian yang ketika sholat itu lupa dalam bilangan rokaat dan lain-lainnya, maka hendaklah untuk melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya yaitu hukum sujud sahwi. Di dalam hadis riwayat Muslim terjelaskan bahwa apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Jadi itulah hukum sujud sahwi menurut dalam hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sebab-sebab kita melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama yaitu lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku ataupun sujud. Yang kedua, ragu ataupun lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang terakhir, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Jadi itu adalah sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca ataupun menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Selanjutnya hukum sujud tilawah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Jadi ini adalah hadis yang menerangkan hukum sujud tilawah. Baiklah,
Ini adalah ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga Quran Surah An-Nahl ayat 49. Yang keempat Quran Surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima Quran Surah Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh Quran Surah Maryam ayat 58. Yang kedelapan Quran Surah Al-Hajj ayat 77, yang kesembilan Quran Surah Al-Furqan ayat 60, yang kesepuluh Quran Surah An-Nam ayat 25, Quran yang selanjutnya Quran Surah As-Sajadah ayat 15, yang selanjutnya Quran Surah As-Sad ayat 24, yang selanjutnya yaitu Quran Surah Fussilat ayat 38, yang selanjutnya ayat Quran Surah An-Najm ayat 62, yang selanjutnya Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan yang terakhir Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Jadi ini adalah ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Syarat-syarat pelaksanaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga yaitu menutup aurat. Berikut tata cara melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama yaitu tata cara sujud syukur. Sujud syukur yang pertama yaitu menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang selanjutnya duduk kembali dan salam. Jadi ini adalah tata cara sujud syukur. Selanjutnya yaitu tata cara sujud sahwi, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua, doanya sampai seperti sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Jadi itu adalah tata cara melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat melaksanakan sujud satu kali sambil membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqu wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah. Yang kelima yaitu duduk sejenak dan terakhir salam. Selanjutnya yaitu tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Nah, ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah ataupun imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Sajadah wajahi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qutihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Yang selanjutnya yaitu setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang selanjutnya, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang selanjutnya, manusia tempatnya salah dan dosa sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Selanjutnya, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah SWT, dan yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat dari siksanya. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini ataupun pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu dapat kalian amanahkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.